Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Kimia Lingkungan kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh pencemaran udara oleh polutan gas CO terhadap kesehatan dan lingkungan. Dengan anggota saya Dwi Marcelia Pujiahayu dan juga rekan saya Sinta Lutfia Salsabila. Adapun yang akan dibahas pada presentasi hari ini yaitu pengertian polutan karbon monoksida, sumber pencemaran CO di lingkungan, tingkat bahaya polutan CO, ambang batas konsentrasi CO di udara, dampak pencemaran CO terhadap kesehatan dan lingkungan, studi kasus pencemaran udara CO di suatu daerah yang spesifik, solusi pengendalian dari pencemaran CO, serta kesimpulan. Baik, untuk poin materi yang pertama itu ada pengertian polutan karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida sendiri merupakan gas beracun yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, diesel, batu bara, dan biomasa. Gas ini banyak ditemukan di daerah perkotaan dengan aktivitas transportasi tinggi serta penggunaan bahan bakar rumah tangga. Untuk mekanisme reaksi dari karbon monoksida bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya yaitu sumber pencemaran CO di lingkungan. Karbon monoksida merupakan sebuah contoh dari pencemaran udara primer karena merupakan hasil dari pembakaran yang tidak sempurna. Salah satu sumber pencemaran karbon monoksida berasal dari emisi kendaraan bermotor. Hasil polutan dari emisi kendaraan bermotor adalah karbon monoksida atau CO, hidrokarbon, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan juga timbal. Dari berbagai polutan tersebut, karbon monoksida merupakan polutan penyumbang terbesar terjadinya pencemaran udara. Selain itu, CO juga dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna bahan bakar fosil, industri, dan juga pembakaran sampah rumah tangga. Baik, untuk selanjutnya terdapat seberapa tingkat bahaya sih dari polutan karbon monoksida ini, di mana karbon monoksida ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dikarenakan gas ini tuh dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernafasan dan berikatan dengan hemoglobin. Dalam darah ini akan membentuk karboksihemoglobin atau COHB, di mana ikatan ini akan menghambat kemampuan darah dalam membawa oksigen ke jaringan tubuh. Dari paparan CO pada konsentrasi tinggi ini dapat menyebabkan beberapa gejala seperti sakit kepala dan pusing, mual dan gangguan koordinasi, penurunan fungsi kognitif, dan kehilangan kesadaran hingga kematian. Di mana dampak kesehatan tersebut terjadi karena jaringan tubuh mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia akibat terganggunya transport oksigen dalam darah. Baik, untuk selanjutnya adalah ada ambang batas konsentrasi karbon monoksida atau standar baku dari konsentrasi karbon monoksida sendiri. Terdapat dua, yaitu dari World Health Organization 2021 atau WHO Global Air Quality Guidelines yang menyatakan di mana WHO ini menetapkan batas konsentrasi CO berdasarkan durasi paparannya untuk mencegah peningkatan kadar karboksihemoglobin atau COHB ini dalam darah. Jika kadar COHB meningkat, kemampuan darah meningkat, oksigen akan menurun sehingga dapat menyebabkan pusing, sesak nafas hingga keracunan karbon dioksida. Di mana untuk parameternya ada terdapat beberapa parameter yaitu sekitar 15 menit di mana ambang batasnya sekitar 100 miligram per meter kubik. Untuk parameter 1 jamnya di mana ambang batasnya sekitar 35 miligram meter kubik. Untuk 8 jam ambang batasnya di sekitar 10 miligram meter kubik. Untuk 24 jam ambang batasnya yaitu di 7 miligram per meter kubik. Untuk yang kedua, sembilan baku yang kedua terdapat pada diatur pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 di mana Indonesia ini menetapkan standar kualitas udara ambien untuk melindungi kesehatan masyarakat, di mana nilai ambang ini juga mengacu pada penelitian kesehatan lingkungan dan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia. Untuk parameter dari
PP nomor 22 tahun 2021 ini, di mana untuk parameternya untuk 1 jam ambang batasnya itu di sekitar 30 miligram per meter kubik. Untuk yang parameter yang kedua pada 8 jam, di mana ambang batasnya 10 miligram per meter kubik. Untuk apa sih dampak dari pencemaran dari karbon monoksida ini terhadap kesehatan manusia, di mana sudah tahu kan di mana karbon monoksida ini merupakan gas beracun yang dapat masuk ke tubuh melalui sistem pernafasan dan berikatan kuat dengan hemoglobin dalam darah membentuk karboksi hemoglobin. Di mana untuk dampak kesehatan akibat paparan karbon monoksida ini diantaranya ada sakit kepala dan pusing akibatnya berkurangnya suplai oksigen oksigen ke otak. Kemudian ada gangguan sistem pernafasan seperti sesak nafas dan penurunan fungsi paru. Kemudian ada gangguan sistem saraf yang dapat menyebabkan kebingungan, penurunan konsentrasi hingga kehilangan kesadaran. Ada penyakit kardiovaskular seperti jantung, dan pada konsentrasi tinggi paparan CO dapat menyebabkan keracunan hingga kematian. Dan untuk dampak pencemaran dari karbon monoksida terhadap lingkungan ini juga memberikan dampak, di mana karena gas ini berperan dalam berbagai reaksi kimia di atmosfer yang mempengaruhi kualitas udara, konsentrasi CO yang tinggi di wilayah perkotaan, umumnya berkaitan dengan aktivitas transportasi dan pembakaran bahan bakar fosil, menyebabkan dampak pencemaran terhadap lingkungan, yaitu seperti contohnya menurunkan kualitas udara ambien terutama di kawasan perkotaan dengan lalu lintas padat dan aktivitas industri tinggi. Kemudian berperan dalam pembentukan ozon troposfer melalui reaksi fotokimia dengan radikal hidroksil yang dapat memperburuk polusi udara perkotaan, kemudian dapat mempengaruhi keseimbangan kimia atmosfer karena CO ini dapat mengurangi konsentrasi radikal bebas yang dapat menyebabkan gangguan gangguan lingkungan. Selanjutnya ada studi kasus pencemaran udara karbon monoksida. Dari jurnal yang kami ambil, bahwasannya untuk kasus ini terjadi di Jalan Sudirman yang mana merupakan salah satu jalan utama di Jakarta dengan tingkat lalu lintas yang sangat tinggi. Permasalahan yang dikaji adalah potensi pencemaran udara oleh gas karbon monoksida atau CO yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Gas CO berbahaya karena dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak pada kesehatan manusia. Untuk penyebabnya sendiri, penyebab utama pencemaran ini adalah tingginya volume kendaraan bermotor. Yang kedua, adanya pembakaran bahan bakar kendaraan yang menghasilkan gas karbon monoksida. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan model prediksi kualitas udara skala mikro untuk memperkirakan konsentrasi CO di kawasan tersebut, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pengendalian kualitas udara di daerah perkotaan. Kemudian untuk solusi dari pengendalian pencemaran karbon monoksida sendiri diantaranya penggunaan catalytic convert yang mana memasang konverter katalitik pada kendaraan bermotor untuk mengubah CO menjadi CO2 yang lebih aman. Selanjutnya penggunaan filter absorben pada cerobong asap atau knalpot. Nah, filter atau absorben yang dapat digunakan ini bisa menggunakan arang aktif atau bahan penyerap lainnya untuk mengurangi emisi gas CO pada knalpot atau cerobong asap. Yang ketiga, pengembangan kendaraan listrik, kemudian dapat beralih ke energi ramah lingkungan juga dengan cara mengganti bahan bakar batu bara dengan energi bersih seperti biomas atau energi terbarukan. Selanjutnya yaitu dapat manajemen lalu lintas dan sistem transportasi cerdas, di mana pengaturan manajemen lalu lintas ini tujuannya agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang nantinya dapat mempengaruhi produksi dari CO itu sendiri. Dan yang terakhir dapat dilakukan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala.
Adapun kesimpulan dari pemaparan presentasi kami yaitu karbon monoksida atau CO merupakan polutan udara berbahaya yang terutama berasal dari emisi kendaraan bermotor dan pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Paparan dari CO ini dapat menurunkan kualitas udara serta menimbulkan dampak serius bagi kesehatan manusia karena mengganggu proses pengangkutan oksigen dalam darah. Selanjutnya, studi kasus di Jalan Sudirman menunjukkan bahwa tingginya aktivitas lalu lintas berpotensi meningkatkan konsentrasi CO di udara. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian melalui pengurangan emisi kendaraan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan transportasi yang berkelanjutan untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Untuk daftar pustaka dari sumber yang kami ambil tertera pada slide berikut. Demikian pemaparan presentasi dari kami kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.